Nah, tujuan P3B ini antara lain seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi dan Pak Rifan, yaitu untuk menghindari pajak berganda atau double taxation, lalu penghindaran pajak atau tax avoidance, dan juga pengelakan pajak atau tax evasion. Selamat datang dalam podcast Bijak Bincang Pajak bersama dengan saya Wina. Senang sekali saya bisa menyapa kawan pajak semuanya melalui video ini yang dibuat khusus bagi kawan pajak semua sebagai media edukasi perpajakan yang dibuat oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau Kanwil LTO atau Large Taxpayer Regional Tax Office. Kawan pajak semuanya, semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentu saja tetap bersemangat nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hari ini cuaca di luar maupun di dalam studio ini sangat cerah kawan pajak semuanya. Mungkin karena saya di sini sudah ditemani oleh dua penyuluh, ada Pak Didi dan juga Pak Rifan di sini bersama dengan saya. Baik, kawan pajak semuanya, dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya di bidang perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, dan seiring dengan perkembangan lanskap perpajakan internasional yang dinamis, pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pada kesempatan Bincang Pajak hari ini, kita akan membahas dan mendiskusikan mengenai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau Tax Treaty bersama dengan fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Ada Pak Didi Supriyadi dan Pak Ahmad Rifan. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Wina dan kawan pajak semuanya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat ya, suasananya cerah dan kita sehat semuanya. Halo, bagaimana Mbak Rina, Pak Pak Didi dan kawan pajak semuanya. Alhamdulillah kita semua sehat dan semangat dan selalu senang ya ketika kita bertemu kembali dengan kawan pajak semuanya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya Pak. Sudah siap ya Pak mau berbagi ilmu nih dengan saya dan juga kawan pajak yang menyaksikan video ini. Baik, langsung saja nih Pak Didi dan juga Pak Rifan. Kita mulai dari perkenalan dulu ya Pak. Tadi di pembukaan saya sudah menyampaikan kalau kita hari ini itu akan diskusi mengenai P3B Pak. Mungkin mulai dari perkenalan apa sih Pak P3B itu? Silakan Pak Didi. Kawan pajak semuanya, Mbak Wina, pada kesempatan podcast kali ini, Bincang Pajak ini kita lebih membahas terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda ya Mbak Wina ya. Dan kawan pajak semuanya mungkin selain kita mengenal P3B, kita juga mengetahui ada tax treaty nih. Karena bagaimanapun juga terkait treaty ini adalah suatu persetujuan internasional nih Mbak Wina dan kawan pajak semuanya yang telah disepakati nih. Artinya antar negara ini melakukan perjanjian persetujuan yang dibuat sesuai dengan hukum internasional. Tax treaty adalah persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk dari negara lain. Nah, kemudian dalam tujuan P3B sendiri dibentuk karena kita berharap dengan penyusunan tax treaty atau P3B ini akan menghindari pajak berganda ya Mas Rifan. Kemudian penghindaran pajak kita juga kurangi lagi agar tax avoidance juga tidak menggak dan dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan kemudian pengelakan pajak terkait tax evasion nih juga kita berharap dapat dicegah dengan adanya P3B ini. Selain itu dalam rangka kita tahu bahwa dalam rangka perdagangan internasional kita menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi sehingga pada saat antar negara melakukan perdagangan, melakukan investasi dari suatu negara ke negara lain itu juga meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul. Akhirnya tujuannya adalah mengoptimalkan kesejahteraan karena sumber daya teralokasi secara efisien. Karena masing-masing kita tahu nih Mbak Wina dan kawan pajak semuanya bahwa terkait dengan setiap negara tentu saja mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Betul sekali. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa terwujud, yaitu adalah menyediakan aturan baku nih Mbak Wina dan kawan pajak untuk membagi hak pemajakan antar negara. Sehingga untuk kemudian
tidak dipajakin di semua negara, sehingga nanti khawatirnya adalah para wajib pajak semuanya selain dikenakan di suatu negara akan dikenakan lagi di negara lain. Dengan demikian pembagian hak pemajakan antar negara ini sangat penting. Kemudian menghilangkan diskriminasi perpajakan, terus kemudian menyediakan ketentuan penyelesaian sengketa pajak, dan kemudian meningkatkan daya saing internasional bagi ekonomi negara. Karena ini sangat penting juga. Tentu saja kita berharap negara berkembang pun nanti kelak menjadi suatu negara maju ya, Mas Rifan dan Mbak Wina. Betul sekali. Ya. Baik. Jadi tadi perlu di-highlight ya kawan pajak semuanya, sudah dijelaskan oleh Pak Didi bahwa P3B ini untuk menghindari pajak berganda atau double taxation. Terus ada juga penghindaran pajak ya Pak, Ya, atau betul. tax avoidance, dan juga ada pengelakan pajak atau tax evasion. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Didi bahwa P3B ini kan merupakan penyediaan aturan ya Ya, Pak. betul. Nah, jika kita bicara antara kedudukan nih Pak, tentu saja kan Indonesia memiliki aturan yang tersendiri ya, yang berlaku secara nasional gitu untuk perpajakannya. Nah, kalau untuk kedudukan perpajakan ini bagaimana Pak ketentuannya yang Oke. berlaku di Indonesia Iya. dan tentu saja nanti dengan P3B-nya? Silakan Pak Rita. Siap Mbak Wina dan kawan pajak semua. Melanjutkan tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Didi. Jadi memang betul sekali ketika kita berbicara tentang pajak, kita tidak boleh berbicara melepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Iya. memang pajak itu harus dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang, Nah, betul sekali. seperti apa pengaturan tax treaty ini dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan di Indonesia? Nah, ini dapat kita simak sebenarnya. Secara historis ini sudah muncul di Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 ini sudah muncul Oke. di pasal 32A. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan tax treaty ini diatur di dalam Undang-Undang PPH sebagaimana diubah terakhir kemarin dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Nah, seperti apa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah? Jadi, undang-undang memberikan kewenangan Ya. kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan. Dengan siapa? Dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra ya, terkait tadi untuk mengatur penghindaran pengenaan pajak berganda Oh, gitu iya, kan, betul atau sekali. pencegahan pengelakan pajak. Karena ini isu yang sangat sensitif. Betul Pak. Pajak berganda dan pengelakan. Pengelakan pajak. Ya, pajak berganda berarti dikenakan Di Atau dua- tidak dikenakan sama sekali. atau tidak dikenakan sama sekali ya. Ini Betul. memang harus diatur. Nah, Ya. kemudian pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba. Ya, biasa Oke. kita kenal kalau bahasanya BEPS ya, Mbak Pak? Wina itu BEPS gitu Iya. kan. Ya, ada profit shifting gitu Iya. kan. Ini memang harus diatur. Kemudian juga ada pertukaran informasi perpajakan. Nah, ini kewenangan yang diberikan, bisa juga nanti kerjasama atau perjanjian tadi dalam bentuk bantuan penagihan pajak. Nah, ini ya, biasa kita diskusikan juga ya di Undang-Undang HPP. Kemudian kerjasama perpajakan lainnya. Nah, Oke. yang perlu kita sampaikan nih kepada kawan pajak, bagaimana kedudukan tax treaty ini dalam tata peraturan perundang-undangan perpajakan Iya, betul khususnya. sekali, Pak. Nah, tax treaty ini bersifat lex spesialis dengan Oke. undang-undang PPH. Apa artinya lex spesialis ini? Apabila terdapat pengaturan di dalam tax treaty ya, yang dalam tanda kutip bahasa sederhana ada bentrok gitu kan, Iya. atau berbeda dengan ya, pengaturan Pak. yang Iya. ada dalam undang-undang PPH, maka yang akan dilaksanakan adalah ketentuan yang ada di dalam P3B atau tax treaty tadi. Oke, mungkin bisa langsung diberikan contoh nih Pak. Ya, Bagaimana betul, nih betul, Mas penerapan- Biasanya seperti itu ya Pak Didi. Iya, Ya, silakan, penerapan silakan. web spesialisnya nih pada Oke. praktiknya. Kalau kita berbicara P3B gitu kan, berarti Oke. bayangan kita akan berbicara tentang transaksi internasional. Betul Karena sekali, Pak. melibatkan ada negara Indonesia, ada negara mitra. Berarti Ya. kan ada perusahaan di Indonesia, ada perusahaan yang berkedudukan di negara mitra. Ya. Langkah yang pertama tadi identifikasi dulu transaksi internasionalnya dulu. Oke. Oke. Subjeknya, objeknya dulu. Nah, kalau memang ini berdasarkan identifikasi subjek dan objek ada PPH yang terutang, baru kita lihat pengaturan yang ada di dalam tax treaty kita. Oke, P3B. iya. Nah, contoh sederhana misalkan kita, perusahaan kita memiliki pinjaman luar negeri gitu kan. Iya. Nah, kita lihat, oh ada nih bunga itu terutang pajak. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengaturan bunga di dalam tax treaty tadi. Nah, kalau diatur khusus di dalam tax treaty, kita akan lihat pengaturan ini sejalan atau ya
bentrok atau bertentangan dengan undang-undang PPh atau tidak. Nah, dalam hal bertentangan, maka pengenaan pajak atas transaksi internasional tadi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam tax treaty. Seperti itu Mbak Amina dan kawan pajak semuanya. Ya, Pak. Jadi perlu diidentifikasi dulu ya Pak, seperti Setuju. perpajakan yang lain lah ya Pak ya. Transaksi tersebut itu siapa nih subjek pajaknya dan juga objek pajaknya itu siapa, objek pajaknya itu apa gitu. Betul. Ya Pak. Nah selanjutnya jika kita lihat pada tax treaty, maka isi artikel yang ada dalam tax treaty itu kan adalah pembagian hak pemajakan ya Pak antar kedua negara. Nah berarti dalam tax treaty itu kan terdapat pembagian hak pemajakan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Nah, bagaimana Pak cara mudah untuk memahami pembagian hak pemajakan ini Pak? Masing-masing negara kan pasti berbeda ya Pak P3B-nya. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Wina, kawan pajak semuanya. Mas Rifan tadi sudah dijelaskan ya, ada namanya lex specialis dan kemudian terkait dengan hak pemajakan. Tentu saja sih hampir semua negara kalau bisa mendapatkan hak pemajakannya ya Mas. Tapi dengan adanya pengaturan, dengan adanya treaty, adanya P3B ini, hak-hak pemajakan nanti diatur lebih detail lagi. Nah, di dalam pasal-pasal substantif di P3B sendiri dapat kita lihat dari penggunaan terminologi nih Mbak Wina. Ada yang namanya shall be taxable only and may be taxed. Oke, jadi ada dua itu ya Pak? Iya betul, yang dalam pasal-pasalnya kita menggunakan nih, salah satunya nih, apakah shall be taxable only, maka kemudian terminologi ini untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada suatu negara. Hanya diberikan kepada suatu negara dan umumnya diberikan kepada negara tempat subjek pajak tersebut terdaftar sebagai tax resident atau negara domisilinya. Karena ini memang harapannya begitu dia tinggal di negara tersebut dan kemudian mendapatkan penghasilan di negara tersebut, maka memang hak pemajakannya akan dikenakan negara tersebut. Nah, karena hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada satu negara dan negara lainnya dilarang nih, karena sudah dikenakan di pajak di suatu negara tersebut, maka kemudian negara lainnya dilarang dong, Mbak Wina, untuk mengenakan pajak tadi. Isu perpajakan, isu pajak berganda atas suatu transaksi tadi dari suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena memang hanya dikenakan di negara tersebut saja, di mana domisili terutama. Nah, sedangkan satu terminologi yang lain adalah maybe tax. Terminologi ini digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan diberikan kepada negara domisili dan negara sumber. Ya, arti terminologi hak tersebut, negara sumber juga dapat mengenakan pajak dengan adanya pembagian alokasi pemajakannya. Oke. Ya, gitu Mbak Wina. Jadi ketika ada istilah maybe tax ya, ini negara domisili maupun sumber nanti akan ada pembagian pemajakannya. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak, akan terdapat potensi isu pajak berganda, berbeda dengan shall be taxable only tadi ya. Nah, untuk menghindari adanya pajak berganda tadi, maka negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda tadi melalui metode pembebasan atau exemption method atau metode kredit atau kredit method sesuai ketentuan domestik dari negara domisili. Nah, sehingga kemudian adanya jurisdiksi dari masing-masing negara tadi, hak pemajakannya atau pengkredit pajak yang dipotong atau dipungut dari luar negeri nanti akan lebih didetailkan di masing-masing jurisdiksi tadi, gitu Mbak Wina. Oke, jadi tadi shall be taxable only ya Pak. Jadi kalau only itu berarti hanya di satu negara, tapi kalau dia may be tax berarti ya mungkin di dua-dua negara itu gitu ya Pak. Tapi nanti ada mekanisme tertentu ya Pak. Ya, sehingga dimungkinkan untuk terjadinya penghindaran pengurangan pajak berganda tadi gitu. Baik. Nah, secara umum pemajakan atas transaksi atau jenis penghasilan apa sih Pak yang sebenarnya diatur di dalam tax treaty ini atau P3B ini? Oke, Mbak Bina. Jadi sangat menarik ya, tadi saya sangat tertarik dengan yang dijelaskan Pak Diri. Jadi kita sangat ternyata nggak sulit gitu ya memahami P3B itu. Pak. Hanya masalah hanya boleh dikenakan pajak di mana gitu, bahkan mungkin dibagi gitu kan, dapat dikenakan pajak di sini dan di sana tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah pemahaman ini sangat komplit ya dengan kawan pajak semuanya, kita akan mengidentifikasi
Pak, kalau mencari peraturan di dalam P3B pasal berapa transaksi saya ini seperti apa gitu kan? Nah, kata kuncinya seperti apa gitu kan? Ditanya kan seperti itu Pak ya, biasanya kalau nanya ke tim penyuluh itu. Kawan pajak semuanya nanti bisa mandiri sebenarnya setelah kita mengikuti podcast ini gitu ya. Gimana tuh Pak? Nah, setelah kita mengetahui, oh iya ini ada transaksi internasional nih. Nah, ini subjeknya seperti apa, objeknya seperti apa. Kita lihat, biasanya pemajakan atas penghasilan ini di P3B Indonesia dengan negara mitra itu diatur di bab 3 Mbak Wina. Oke, Nah, bab 3 di ya bab 3 Pak. ini mulai nanti kawan pajak mulai hati-hati gitu kan, di pasal 6 itu sudah berbicara ya, di situ ada pemajakan atas harta tidak bergerak. Oh, misalnya nih, harta tidak bergerak itu seperti punya rumah gitu ya Pak, punya aset gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau aset ini menjadi penghasilan yang punya orang asing disewakan? Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, kemudian bagaimana masalah bisnis profit. Nah, bisnis profit ini sangat menarik ya, karena yang namanya bisnis profit kan laba dari suatu usaha. Usaha, betul. Nanti Usaha kan bermacam-macam. Bermacam-macam. Ya, Nanti kawan pajak akan berkenalan dengan namanya BUT, bentuk usaha tetap atau permanen establishment nih Pak ya. Ini isu yang menarik sekali. Tapi di sini kita kasih gambaran dulu. Oh, kalau tentang BUT nanti di artikel 7 atau pasal 7. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ini yang sering juga ditanyakan, ya terkait dengan international shipping ya, terkait dengan pelayaran internasional dan penerbangan. Ini kan unik ya. Iya, betul. Ya, lalu lintasnya internasional, bahkan nanti bervariasi, ada persewaannya juga ya Pak Didi ya. Nah, kita jelaskan dulu cara mencarinya di mana. Oh, itu diatur di artikel 8. Oke. Nah, kemudian di situ juga nanti kalau di artikel 9 itu ada associate enterprise gitu Pak ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang terasosiasi ya, atau grup ya Pak ya di situ ya, itu diatur di artikel 9. Nah, ini yang sering-sering terjadi sekarang. Withholding bahasa kita. Banyak kawan pajak itu Pak, kami bayar dividen Pak ke luar negeri gitu kan. Nah, di artikel berapa? Nah, itu nanti ada di artikel 10. Nah, mulai 10 itu terkait dengan dividen, kemudian 11-nya terkait dengan interest atau bunga, kemudian 12 royalti. Nah, ini biasanya kawan pajak itu DIR ya, dividen, interest, royalti. Ini adalah transaksi yang sering terjadi. Berarti itu ada di pasal 10, 11, 12. Oke, nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak. Lebih lanjut, dan itu panjang sekali Mbak. Nanti sampai dengan artikel 22. Nah, poin yang ingin kita sampaikan, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi objeknya, seperti apa detailnya, nanti dibuka di bab 3 P3B Indonesia. Dengan siapa? Tinggal dicari aja. Yang sering terjadi tadi Mbak, 10, 11, 12 tadi. Ini penting nih berarti. Nanti kita klik lebih lanjut ya dengan Pak Rifan ya. Oke, jadi bisa langsung ya Pak, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, kita bisa tinggal lihat nih di P3B-nya ya. Langsung ke artikel yang mana nih kira-kira masuknya gitu ya Pak. Oke, tadi kan sudah dijelaskan yang penting kan DIR ya Pak. Kita langsung saja kalau gitu Pak ke contoh. Tadi disebutkan salah satu pasalnya adalah penghasilan dari interest ya Pak, atau bunga ya. Nah, misalnya nih, ada perusahaan di Indonesia yang mempunyai utang luar negeri dengan perusahaan di Malaysia. Bagaimana pemajakan atas bunga yang timbul dari utang tersebut? Oh, menarik Mbak Wina, tadi sempat disinggung Mas Yon terkait struktur ya. Kadang-kadang struktur P3B tadi yang salah satunya ada dividen, interest, royalti ya Mas Irfan. Nah, sekarang Mbak Wina sekaligus menanyakan terkait dengan bunga yang timbul dari utang tadi. Nah, kawan pajak semuanya, jika terdapat perusahaan Indonesia yang membayar bunga kepada perusahaan luar negeri, maka pembayaran bunga tersebut merupakan objek PPh 26 dengan tarif 20%. Oke, iya seperti penghasilan dari luar negeri gitu ya. Iya, tapi ketika kemudian dia ada P3B dengan Malaysia dan kemudian nanti ada pengaturan lebih lanjut terkait domisili ya Mas Ivan ya, maka sesuai dengan tarif P3B yang ada dengan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ketentuan pemajakan bunga dapat dilihat pada pasal 11 P3B tadi disinggung Mas Ivan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, pasal 11 ayat 1-nya diatur bahwa bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dalam hal ini Indonesia dan dibayarkan kepada penduduk di negara pihak pada persetujuan lainnya atau Malaysia dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut alias dikenakan di Malaysia. Nah, ini kemudian terkait dengan tadi maybe tax ya, tidak kemudian pemajakannya hanya pada satu negara. Nah, kemudian
hak pemajakan tadi diberikan kepada negara domisili Malaysia dan kemudian ada juga di Indonesia gitu. Sehingga kemudian di pengaturan berikutnya nih di pasal 11 ayat 2-nya diatur bahwa namun demikian bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana bunga itu berasal dari Indonesia dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu atau beneficial owner ya Mas Rifan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari bunga kotor Mbak Wina, sehingga kemudian dengan ada pengaturan ini tidak akan dikenakan maksimal tadi. Kalau di aturan di negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 26 kenanya 20%. Tapi dengan pengaturan di P3B tadi maksimal tidak melebihi dari 15% dari jumlah bunga kotor tadi. Nah, atas pembayaran bunga kepada penulis Malaysia akan dipotong PPh pasal 26 hanya sebesar 15%, hanya sebesar 15% dari jumlah bunga kotor. Karena tadi karena sudah ada P3B nih, meskipun nanti akan ada pengaturan lebih lanjut ya Mas Rifan ya. Betul sekali, oke. Jadi tadi saya menangkap kata-kata lagi nih Pak, istilah baru nih, beneficial owner ya. Dan kita perlu bahas juga nih Pak. Oke, jadi mengacu pada P3B tersebut ya Pak, kalau misalnya penghasilan dari bunga itu kita ngelihat tarifnya ternyata dari P3B, tidak dari aturan yang sudah ada Undang-Undang PPh itu ya Pak. Kayak penjelasan yang sangat gamblang ya kawan pajak semuanya. Next, tadi kan ada DIR, interestnya udah nih, sekarang kita dividen dulu Pak. Dividen nih, misalnya ada terdapat perusahaan ya Pak yang membayarkan dividen kepada perusahaan di Jepang nih, perusahaannya dari Indonesia bayarkan dividen ke Jepang, itu gimana Pak? Oke Mbak Wina dan kawan pajak semuanya, jadi tadi melanjutkan diskusi selalu menarik kalau diskusi tentang P3B itu. Kalau kita sudah menyangkut pajak gitu kan, angka dengan perusahaan luar negeri itu sangat enjoy banget gitu ya. Nah, kita coba mengulang sedikit ya. Kita kenalkan yang namanya negara sumber, berarti dia adalah negara yang membayarkan penghasilan tadi. Dan negara domisili adalah negara tempat berkedudukannya perusahaan yang menerima penghasilan. Nah, kita mudahkan seperti itu ya. Nah, terkait dengan dividen ini berarti kita adalah sebagai negara sumber, badan yang membayarkan dividen. Kepada siapa? Bisa jadi kepada perusahaan yang bertempat tinggal di Jepang tadi. Ya, dia adalah residen Jepang gitu ya Pak ya. P3B Indonesia Jepang kita buka nanti. Nah, lazimnya P3B terkait dengan bunga dividen ini ayat satunya biasanya bahwa penghasilan atas dividen yang diterima oleh perusahaan Jepang, gitu kan, yang dibayarkan oleh badan di Indonesia, kita sebagai sumber, gitu kan, akan dikenakan pajak di Jepang normalnya. Karena normalnya ya dapat dikenakan pajak di Jepang tadi. Kita berbicara tentang bagaimana membagi pajak ini. Nah, baru di ayat kedua biasanya. Namun demikian, gitu kan, atas dividen tadi dapat dikenakan pajak di negara sumber. Nah, disinilah sudah mulai. Kalau kita berbicara withholding tadi, ada hak pemajakan di kita. Betul. Jadi ada isunya di sini. Indonesia bisa majeki. Nah, namun biasanya ya Pak ya, ada batasannya. Nah, Pak, kalau nggak ada batasannya berapa sih? Ya seperti biasa tadi ya Pak ya. 20%. 20% PPh 26. Tetapi kalau dia adalah residen negara X, misalkan Jepang tadi, ada pembatasannya. Berapa ya? Berdasarkan P3B adalah bisa 10%. Kapan 10%? Ternyata nggak serta-merta 10%. Kalau ternyata perusahaan tadi selama 12 bulan terakhir ya Pak ya, memiliki saham minimal kepemilikannya 25%. Jadi ada syaratnya ya Pak? Ada syarat. Ini kawan pajak pasti tahu kalau dividen kaitannya dengan investasi. Agar investasinya ini tetap gitu kan, dikasih insentif gitu ya, tarifnya lebih rendah gitu kan. Pak, bagaimana kalau dia ternyata tidak memiliki syarat tadi kepemilikan minimal 25% saham tadi, berarti akan dikenakan 15%. Ya between lah di antara 20 dan juga 10. Antara tengah-tengahnya ya Mas. Tapi tetap lebih rendah ya Pak. Selalu menarik karena akan ada keunikan masing-masing negara ya Pak Didi ya. Maka harus rajin-rajin dibuka nanti P3B-nya. Yang terpenting caranya seperti apa menerapkannya. Betul sekali. Oke, tadi kita sudah
dividen sudah Pak, bunga sudah. Nah sekarang royalti Pak, R-nya nih. Kita membahas royalti dulu ya kawan pajak semua. Misalnya terdapat pembayaran royalti oleh perusahaan Indonesia kepada perusahaan Jepang lagi deh Pak. Itu bagaimana nih pengenaan pajaknya? Untuk masih Jepang ya Mas. Ya memang akhirnya P3B antara Indonesia dengan Jepang untuk pengaturannya ya. Tapi kita melihat lagi tadi Mbak Wina bahwa ketika kemudian pembayaran royalti kepada wajib pajak luar negeri ya itu juga termasuk objek PPh pasal 26. Ya. Nah, untuk mengetahui hak pemajakan dan tarif atas pembayaran royalti kepada perusahaan Jepang lagi tadi, maka kita perlu membuka P3B Indonesia Jepang khususnya di pasal 12 nih tentunya. Nah, ketika di pasal 12 ayat 1 bahwa royalti yang berasal dari suatu negara, dalam ini negara sumbernya ya, Mas Ivan adalah Indonesia, dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya, dalam hal ini Jepang, dikenakan pajak di negara lainnya atau Jepang. Sehingga sebenarnya ini hak pemajakannya ada di Jepang loh, di pasal 12 ayat 1-nya. Tapi di pasal 12 ayat 2 bahwa demikian royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara di mana royalti tersebut berasal. Yang tadi negara sumber ya, sumbernya Pak? yaitu Indonesia sesuai dengan perundang-undangan negara itu. Tetapi apabila si penerima adalah pemilik royalti yang menikmatinya atau kembali lagi ya, beneficial owner, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor dari royalti tadi. Gitu Mbak Wina, sehingga kemudian ketika kita pastikan oh ternyata memang dia si penerima langsung atau penerima manfaatnya beneficial owner dari royalti tadi, maka kemudian dikenakannya hanya 10% ya Mas Ivan ya. Betul, Pak. Oke, jadi dari pasal 26 tadi tetap menggunakan P3B ya. Betul. Gitu. Nah, dalam pengaturan P3B atas dividen, bunga dan juga royalti tadi kan disinggung ya Pak istilah persyaratan beneficial owner nih. Nah, sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan beneficial owner ini? Oke, ini selalu menarik ya Pak. Kalau kita berbicara tentang beneficial owner, sebenarnya definisinya apa gitu ya Pak? Nah, ini kan kalau berbicara tentang siapa sih sebenarnya yang akan menikmati penghasilan ini kan, maka kita mengenal ada konsep namanya beneficial owner ya. Siapa yaitu wajib pajak luar negeri tentu bicara kita. Karena kita bicara tentang pajak internasional. Wajib pajak luar negeri yang bagaimana? Yang sebenarnya menerima manfaat ya dari suatu penghasilan. Nah, bisa saja loh Mbak, penghasilan saya tapi saya lewatkan Mbak Wina gitu ya. Nah, logika sederhana seperti itu. Seolah-olah yang menerima Mbak Wina. Padahal sebenarnya pada sesungguhnya adalah Mas Ivan ya. Saya. Nah, ini adalah beneficial owner bukan saya kalau gitu ya Pak. Bukan Mbak Wina tetapi saya. Sederhana seperti itu. Nah, WP luar negeri tadi ya akan memenuhi ketentuan sebagai beneficial owner ya dalam hal apa? Bagi wajib pajak luar negeri orang pribadi ya dia tidak bertindak sebagai agen atau nomini saja Pak ya. Jadi kalau dia hanya ya agen kan nggak punya kekuasaan apa-apa. Nomini kan juga hanya atas nama saja, maka dia tidak bisa kita katakan sebagai beneficial owner-nya. Nah, kalau wajib pajak badan seperti apa persyaratannya? Ya, sama. Yang pertama dia tidak bertindak sebagai agen, nomini atau conduit company ya. Ini perusahaan perantara ya Pak ya. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, WP badan ini mempunyai kendali ya untuk menggunakan atau menikmati ya dana, aset atau hak yang mendatangkan penghasilan tersebut. Nah, banyak yang dia atas nama tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain atas dana tadi. Nah, makanya harus dipastikan badannya. Kemudian ya WP badan tadi juga tidak lebih 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Jadi istilahnya numpang lewat aja uangnya. Ya, jadi kalau dia dapat uang gitu kan, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain tetapi akan langsung digunakan gitu ya Pak ya. Untuk operasional pihak lain ya, lebih dari 50% ya dia patut diduga ini sebenarnya bukan beneficial owner-nya. Oke lah. Nah kemudian ya wajib pajak badan ini menanggung resiko ya Pak ya. Ya namanya usaha itu pasti ada resiko. Atas apa? Atas aset yang dimiliki ya, atas modal, atas kewajiban. Nah kalau dia punya uang banyak tetapi Pak ini aset ini milik Bapak atau bukan? Jawabnya gitu kan. Kalau ada kerusakan siapa yang akan menanggung gitu kan? Karena tidak ada. Resiko keuntungan kerugian ada di siapa? Seperti itu. Kemudian tidak mempunyai kewajiban ya baik tertulis
maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian ya atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia pada pihak lain. Jadi terkadang ditemukan di dalam perjanjian uang itu akan dibayarkan ke Mbak Wina, namun nanti harus diteruskan ke Pak Didi atau ke saya. Antaranya gitu ya. Betul. Itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis ya Pak ya. Betul. Nah seperti itulah Mbak gambaran tentang kalau kita ingin mengidentifikasi siapa sebenarnya beneficial owner, penerima manfaatnya. Penerima manfaatnya gitu ya, Pak. sesungguhnya. Wah, menarik sekali nih Pak Didi dan Pak Rifan ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, bagaimana itu beneficial owner gitu kan ya. Nah, ketika kita melakukan transaksi pembayaran itu kepada wajib pajak luar negeri suatu negara, itu setelah kita identifikasi kalau benar nih ternyata si ini yang si beneficial ownernya, apakah dapat langsung Pak menerapkan ketentuan P3B negara Indonesia dan negara lawan transaksinya tersebut gitu. Ya, tadi seperti yang dipersyaratkan tadi ya Mbak Wina tadi, selain kemudian beneficial owner dan kemudian tadi beberapa ketentuan ya Mas Rifan ya untuk dapat lah, ya. Tidak dikenakan 20%, karena kalau begitu dia tidak ada P3B gitu kan kenanya 20% nih pasal 26. Tapi dengan adanya P3B masih dimungkinkan. Nah, dengan adanya penerapan P3B tadi, wajib pajak luar negeri yang menerima dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Dengan beberapa ketentuan nih Mbak Wina, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, tentu kan dipastikan ya, karena ini perjanjian antara Indonesia dengan pihak negara lain. Tentu saja dia harus domisili di negara lain. Nah, penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Jadi kemudian mereka memang ini ada kaitannya dengan mitra P3B yang ada di luar negeri. Kemudian tidak terjadi penyalahgunaan P3B Mbak Wina, kan wajib semua, dan penerima penghasilan merupakan, kembali lagi tadi yang dijelaskan Mas Iwan, beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Nah, pemenuhan ketentuan tersebut dalam surat keterangan domisili ini Mbak Wina atau Certificate of Residence. Nah, ini penting nih karena untuk memastikan bahwa memang agar mendapatkan manfaat dari P3B antara, contohnya tadi kita udah mencontohkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Jepang, maka masing-masing dari negara mitra tadi harus dia mempunyai surat keterangan domisili masing-masing dari negara mitra tadi. Nah, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri adalah surat keterangan berupa formulir yang diisi oleh wajib pajak luar negeri dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B. Ini penting karena bagaimanapun juga otoritas perpajakan di sana ya atau yang pejabat berwenang itu untuk memberikan pengesahan validasi memang benar ini residen dari negara kami gitu ya. Betul sekali. Penandasahan oleh pejabat yang berwenang tadi dituangkan dalam part 2 from DGT. Direktorat Jenderal Pajak. Tadi sebenarnya nanti diterbitkan nih formulir terkait dengan penerapan dari SKD tadi ya Mas Ivan ya. Penandasahan tersebut dapat digantikan dengan Certificate of Residence atau COR. Nah, COR sendiri adalah surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk residen untuk kepentingan perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ya Mas Ivan dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka tentu saja penerapan P3B. Dalam hal wajib pajak luar negeri menggunakan Certificate of Residence atau COR, wajib pajak luar negeri tetap wajib mengisi form DGT selain part 2 tadi ya Mas Ivan ya. Nah, kemudian COR tadi harus memenuhi ketentuan satu menggunakan bahasa Inggris, paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama wajib pajak luar negeri, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya Certificate of Residence, dan ini semuanya ya akumulasi nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelas 5 di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Itu Mbak Wina, sehingga kemudian begitu memang itu dipenuhi semuanya, maka memang
wajib pajak yang berada di negara mitra, wajib pajak luar negeri itu bisa memanfaatkan P3B ya Mas Ivan ya. Ya tentunya tarifnya lebih rendah tadi ya Pak. Iya gitu. Baik, jadi kawan pajak semuanya tetap ada persyaratan administratif ya yang harus dipenuhi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi, ada COR ya Pak, Certificate of Residence, dan juga ada form DGT ya Pak. Oke, nah kita tadi kan sudah disebutkan surat keterangan domisili ya Pak Rifan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih Pak Rifan, sebenarnya SKD ini seperti apa? Tadi saya melengkapi Pak Didi ya. Kalau kita berbicara tentang treaty kan harus dua arah. Jadi kalau ada wajib pajak luar negeri yang akan memanfaatkan treaty gitu kan, salah satunya kan ada syarat administrasi di dalam ketentuan kita terkait dengan SKD. Nah, salah satunya tadi pengesahannya bisa digantikan dengan COR tadi ya. Nah, bagaimana sekarang juga kalau ada wajib pajak dalam negeri kita yang juga akan bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri dibalik. Kita sebagai negara domisilinya, lawan transaksinya sebagai negara sumber kan harus dua arah Mbak. Maka pilihan kita harus kita lengkapi situ. Nah, melihat ketentuan yang ada di PR12 ya tahun 2018, wajib pajak bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh manfaat P3B ini pada tahun pajak berjalan atau tahun diajukannya permohonan ya Pak ya, atau juga tahun pajak sebelumnya. Nah ini, nah kemudian pertanyaannya, persyaratannya seperti apa sih Pak? Kalau ternyata kami ingin SKD, siapa tahu nih Mbak Wina ternyata besok mau memberi pinjaman ke Malaysia gitu ya. Nanti bagaimana pengenaan DVD-nya gitu kan. Yang pertama adalah berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri ya. Subjek pajak dalam negeri kan udah sangat paham lah, tinggal lebih dari 123 hari, lahir dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan undang-undang PPH. Kemudian yang kedua memiliki NPWP dong Pak ya, mengaku sebagai wajib pajak kita ternyata belum punya NPWP gitu kan. Nah, ini juga harus yang kedua NPWP. Kemudian yang ketiga, telah menyampaikan SPT tahunan yang sudah menjadi kewajibannya. Jadi kalau tahun 2022 yang sudah wajib 2021 Pak ya. Nah, ini kita mengajukan. Kemudian memenuhi syarat administrasi SKD. Nah, apa tuh Pak? Syaratnya apa tuh Pak? Kita kalau sama Wina harus tuntas ya Pak ya. Harus detail Pak. Nah, syarat administrasi SKD ini ya adalah diajukan untuk satu negara. Ya, mitra. Negara mitra ya Pak ya. Diajukan tadi Malaysia gitu misalnya Pak ya. 1 tahun pajak. Nah, kalau ada WP luar negeri tadi juga harus mencantumkan tahun pajak. Betul. Kita juga kan Pak ya. Kita juga ada 1 tahun pajak. Dan untuk 1 transaksi. Ya, kita buat 1 transaksi ya. Ini penting nih. 1 transaksi itu. Jadi kalau besok misalkan ya tadi adalah bunga, ternyata Mbak Wina bisa menemukan sesuatu gitu kan, ada royalti, berarti akan mengajukan SKD kembali gitu ya Pak ya. Jadi itu hanya untuk 1 transaksi ya Pak, transaksi penghasilannya ya Pak. Nah, lanjut lagi syarat administrasinya ya. Nah, kemudian memuat informasi laman transaksi. Nah, karena transaksi kan harus ada lamannya. Berarti negara sumbernya dong. Karena kita kan domisilinya, pemberinya yang ada di negara sumber tadi. Ingat ya, tadi apa Pak? 1 transaksi. Ini yang harus selalu diingat. Ingat ya. Nah, selanjutnya informasi tentang lawan transaksi ini seperti apa, gitu kan? Yang pertama pasti nama wajib pajak ya lawan transaksi di negara mitra tadi, ya ex limited gitu kan atau apa. Kemudian taxpayer identification number-nya, PIN-nya. Ya NPWP-nya lah yang ada di sana gitu kan. Kemudian ada penjelasan tentang penghasilan dari lawan transaksi tadi. Kalau tadi bunga ya penjelasan tentang bunga tadi. Nah, setelah persyaratan permohonan tadi sudah lengkap gitu ya Pak ya. Berapa hari Pak ya? 5 hari ya Pak setelah lengkap nanti akan diterbitkan SKD. Tapi kalau misalnya Pak belum punya NPWP gitu kan atau belum menyampaikan SPT, ya mohon maaf, bisa diteruskan gitu ya. SKD-nya. Nah, SKD ini juga ada daya berlakunya. Nah, karena tadi kan berapa lama tuh Pak? Paling lambat berlakunya ya sampai dengan akhir tahun ya Pak, berarti 31 berarti dia menghitungnya misal dia terbitnya itu di tengah tahun Pak, tetap habisnya itu di 31 Desember. Seperti itu Mbak Wina. Mantap Pak, luar biasa, sangat jelas ya kawan pajak semuanya. Tadi sangat detail, daging semua loh yang dikasih tahu ya. Ini ilmu gratis kawan pajak semuanya. Baik, menarik sekali ya. P3B dan juga tax treaty tadi itu ternyata adalah
persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh oleh penduduk negara lain. Nah, tujuan P3B ini antara lain seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi dan Pak Rifan, yaitu untuk menghindari pajak berganda atau double taxation, lalu penghindaran pajak atau tax avoidance, dan juga pengelakan pajak atau tax evasion. Nah, untuk memperoleh manfaat P3B tentu saja wajib pajak luar negeri itu perlu memenuhi beberapa persyaratan administratif ya, dan diantaranya itu adalah COR ya Pak. Betul sekali. Oke, baik Pak Didi dan Pak Rifan, sebelum kita tutup nih, ada nggak yang mau disampaikan lagi nih kepada kawan pajak semua yang sedang menyaksikan video ini? Baik, terima kasih Mbak Wina. Akan sangat meraih dengan tema P3B ya Mas Rifan ya. Tidak saja terkait dengan isi dari perjanjian P3B ini strukturnya seperti apa. Kemudian nanti ada beberapa persyaratan administrasi bagaimana memanfaatkan P3B, kemudian bagaimana akhirnya melaju lagi nih Mas Rifan terkait penerbitan SKD, surat keterangan domisili atau Certificate of Residence, betapa pentingnya agar kemudian pemanfaatan P3B ini penting. Nah, untuk kemudian tema-tema yang lebih mendalam nih per masing-masing objek tadi Mbak Rifan seperti yang tadi dijelaskan Mas Rifan, nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Tapi yang pasti kemudian kawan pajak semuanya kita berharap memang dengan adanya tax treaty ini penghindaran pajak berganda itu bisa dicegah, dikurangi ya Mas Rifan ya. Yang lebih penting lagi agar justru juga salah satunya jangan sampai terjadi tidak dipajakin di semua negara gitu. Jadi tidak sampai dipajakin 2 kali dan juga tidak dipajakin sebisa mungkin dipajakin di negara yang memang memiliki kepentingan tergantung dari isi persetujuan P3B tadi ya Mas Rifan ya gitu. Oke, bagaimana Pak Wina dan Pak Didi? Melanjutkan Pak Didi aja. Jadi kalau kita berdiskusi dengan Pak Didi semuanya tidak ada yang sulit ya Pak ya. Ya, diskusi dengan P3B juga tidak sulit. Saya harapkan diskusi P3B ini memudahkan ya kawan pajak dalam mengidentifikasi objek-objek pajak internasional. Ya, mengidentifikasi objek pajaknya, kemudian subjek pajaknya kalau sudah ketemu, regulasi pengaturannya seperti apa, dan terakhir lagi adalah syarat administrasi supaya bisa memanfaatkan pasal-pasal yang ada dalam P3B tadi seperti apa. Ya, semoga ini bisa membantu kawan pajak semua dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya khususnya terkait dengan transaksi internasional. Betul. Baik, benar sekali, lengkap sekali ya kawan pajak semuanya. Terima kasih ya Pak Didi dan Pak Rifan sudah mau berbagi ilmu nih dengan saya dan juga kawan pajak semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Kawan pajak semuanya, jangan lupa ya, pandemi belum berakhir loh. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kawan pajak berada. Dan jangan lupa tetap juga dukung program pemulihan ekonomi nasional agar negara kita dapat cepat pulih dan bangkit kembali dari kondisi pandemi. Terima kasih kawan pajak setelah menyaksikan video ini. Semoga kawan pajak dapat memetik hikmah ya, dapat belajar nih, terutama mengenai P3B nih yang sudah kita diskusikan hari ini. Nah, jangan lupa juga klik tombol like-nya, lalu komen di bawah dan juga share video ini kepada semua relasi kawan pajak. Nah, selanjutnya apabila kawan pajak memiliki tema yang ingin dibahas pada podcast bijak selanjutnya, kawan pajak dapat request melalui saluran komunikasi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Harapan kami kita dapat sama-sama belajar dan juga menumbuhkan semangat untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Wina. Saya Didi Supriyadi. Saya Ahmad Rifan. Kami pamit. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next